Nah, intinya dalam penentuan skala prioritas itu kan harus ada orang yang dilibatkan. Harus Bukan sewenang-wenang pemerintah desa, bukan? pemerintah desa, terutama yang ada di daerah manapun, harus tanggap aturan. Oke, kembali lagi bersama Mekarwangi News, channelnya kita semua, celotehan anak desa untuk dunia. Malam tadi, saya ditelepon oleh salah satu anggota BPD dari Kalimantan sana yang tentunya menanyakan berbagai persoalan yang tentunya mempertanyakan berbagai persoalan terkait anggaran desa. Satu poin yang saya rekam adalah terkait penyusunan APBDes dan realisasi APBDes. Oke, baiklah. Untuk membahas itu, saya sudah ditemani sahabat saya yang setia menemani dalam setiap kesempatan, Bang Cepi, yang tentunya beliau akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan APBDes. Oke, selamat malam Bang Cepi. Selamat malam dengan Pak Engot. Ya, gini, sesuai dengan hasil komunikasi saya malam tadi, saya ditanya terkait permasalahan APBDes, yang tentunya buat Bang Cepi itu bukan hal yang aneh. Apa sih APBDes itu? Boleh diguar lebih mendalam. Apa sih APBDes? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan atensi dari siapa tadi? Rekan saya. Buat teman-teman atau sahabat Mekarwangi News yang selalu setia menyaksikan di channel Mekarwangi News. Di sini saya akan mencoba sedikit tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disebut APBDes. Mungkin yang ditanyakan tadi akan membuat lebih jauh tentang APBDes. Pertama mungkin saya akan menjelaskan dari penyusunan APBDes dan mungkin latar belakang terbentuknya APBDes bagaimana. Betul. Itu APBDes disusun berdasarkan RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang biasanya dalam membentuk atau menyusun RKPDes dilaksanakan musyawarah tentang rencana kerja pemerintah desa yang dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya itu dimulai dari bulan Juli sampai bulan Oktober biasanya, dan setelah dilakukan musyawarah, tentunya pemerintah desa melakukan musyawarah kembali tentang penyusunan RAPBDes, rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dirancang dulu sebelum ditetapkan menjadi APBDes. Ada dirancang. Sebelum dilanjut, saya penasaran nih. Ketika penyusunan RKPDes tadi yang disebutkan, di sana kan ada peran masyarakat. Ada peran masyarakat. Mekanismenya seperti apa itu? Nah, di dalam penyusunan RKPDes tidak terlepas dari visi misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDes desa. Iya betul. Nah, jadi di sini apa sih tujuan atau visi misi kepala desa untuk mencapai sebuah tujuan tersebut di desa tersebut, mempunyai cita-cita kepala desa. Betul. Di situ akan dituliskan atau dirancang karena sebelum kepala desa sesudah menjabat jadi kepala desa itu tentunya akan menyusun RPJMDes. Nah, di situ akan dilaksanakannya musyawarah dusun di tiap-tiap dusun untuk menampung aspirasi semua masyarakat. Iya, betul. Setelah musyawarah dusun, aspirasi ditampung bersama BPD, langsung lagi bersama kepala dusun, tokoh masyarakat setempat, dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Nanti ditulis usulan-usulan dari masyarakat di dusun tersebut, langsung nanti diadakan lagi musyawarah tentang penyusunan RPJMDes di desa untuk jangka tahun selama 6 tahun periodisasi kepala desa. Begini, kan yang ditanyakan itu terkait APBDes. Ya.
APBD otomatis kan dalam jangka waktu berjalan kan, tahun Tiap berjalan, tahun, tiap tiap tahun tahun, berjalan. tiap tahun. Nah, mekanisme yang harus terpenuhi dalam penyusunan APBDes itu unsur apa saja sih sebenarnya? Ya, Secara mekanisme, alur, aturan, Ya. itu kan supaya masyarakat Indonesia tahu nih bagaimana penyusunan APBDes supaya tidak ada dusta antar pemerintahan desa dengan masyarakat gitu. ya, karena menyangkut anggaran dan pendapatan belanja desa. Jadi kita harus kenal dulu. Pertama, mungkin saya pernah menjelaskan di video sebelumnya bahwa terkait anggaran pendapatan dan belanja desa itu terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain, pendapatan desa Ya, yang iya, sah. betul. Ya, di situ terkait mungkin kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya, yaitu perlunya APBDes atau Perdes APBDes, Ya, karena tidak mungkin suatu kegiatan di desa tersebut dilaksanakan tanpa APBDes. Oh, betul, Gitu. betul. Jadi bagaimana penyusunan APBDes? Pertama harus transparan, akuntabel, partisipatif, yaitu yang terutama. Terus harus tahu juga bahwa di dalam suatu desa itu biasanya untuk tidak mungkin sama ya pendapatannya, karena Jelas, ada tidak. yang mempunyai PAD desa, ada yang mungkin tidak punya Ada yang PAD, tidak punya. juga tidak ada sama sekali, mungkin ada hanya mendapatkan Tapi kan pendapatan mekanisme transfer. penyusunan APBDes-nya tentunya Ya, sama kan? Iya, sama. Jadi kita harus melihat anggaran dulu. Ya. Ya, Yang poin pertama melihat anggaran. melihat anggaran. Ya, kita melihat anggaran, mungkin ada anggaran transfer kalau kita ambil secara umum. Kalau yang kan rata-rata kalau pendapatan transfer itu pasti ada, karena iya. adanya dana desa. Dana desa. Jadi kita harus bahas di situ. Yang pertama kita harus tahu pagu anggaran. Pagu anggaran. Jadi kita sebelum menyusun APBDes, kalau kita misalkan tidak tahu anggaran DD berapa, berarti kita harus menggunakan pagu yang sebelumnya menjadi patokannya. Misalkan Iya, kan iya. Pagu DD tiap tahun berubah. Kadang naik, kadang turun. Jadi mekanismenya sebelum Sebelum datang pagu, pagu indikatif tahun berjalan itu muncul, kita gunakan kan pagu pagu tahun sebelumnya mungkin tahun begitu. berjalan. Ya, ya, ya. Tahun berjalan, karena misalkan tahun 2021 itu pagunya segini, ya gunakanlah pagu yang 2021 untuk penentuan APBDes 2022. Terkait kegiatannya, apa saja yang akan dilakukan itu kan sudah ada RKPDes. Oh iya, betul. Jadi kita mengacu kepada RKPDes. Ditentukan skala prioritasnya yang mana. Nah, intinya dalam penentuan skala prioritas itu kan harus ada orang yang dilibatkan. Harus. Bukan sewenang-wenang pemerintah desa, bukan? Bukan, tapi kita lihat, tapi pemerintah desa juga mengambil keputusan tersebut, misalkan karena dalam RKPDes sudah ditentukan skala prioritas nomor 1 yang paling mana, nomor 2 yang mana. Itu hasil musyawarah kan? Hasil musyawarah. Ya, kita Jadi intinya iya. yang ditakutkan itu ketika eksekusi APBDes itu tidak menampung aspirasi masyarakat, Nah, iya. malahan sebaliknya itu disusun berdasarkan keinginan kepala desa. mungkin. Jadi pertama itu, kedua kita harus pemerintah desa, terutama pemerintah desa ya, dia yang ada di daerah manapun harus tanggap aturan. Karena selain kita melaksanakan aspirasi masyarakat, kita membaca aturan dari pemerintah. Betul. Misalkan dana desa itu bukan kewenangan seluruhnya berdasarkan desa yang buat, tapi prioritas peraturan menteri dalam desa juga sudah menjelaskan untuk apa. Misalkan tahun ini prioritas anggarannya untuk apa, itu sudah ada kisi-kisi lah minimal. Contoh lah, sekarang tahun 2022 ada aturan dari peraturan presiden nomor 104 yang mewajibkan bahwa dana desa digunakan
40% untuk BLT dana BLTDD. desa, 20% untuk ketahanan pangan, dan 8%-nya lagi untuk Penanggulangan penanggulangan COVID, COVID. bencana Gitu. COVID ya. Iya. Nah itu, jadi tidak kepala desa atau pemerintah desa harus memperhatikan itu juga gitu. Masyarakat juga harus sadar. Saya kemarin mengusulkan ini, kok tidak direalisasi karena melihat anggarannya. Kan tadi Iya. dalam penyusunan APBDes otomatis kita kan mengacu kepada tahun sebelumnya, Pagu anggaran tahun pagu anggaran tahun sebelumnya. Otomatis kan seandainya anggarannya tidak sama, itu kan harus ada perubahan. ada perubahan karena di situ ada APBD. Kalau misalkan tanggal 31 Desember APBD sudah ditetapkan. Iya, betul. Nah, di tahun 2022 ternyata aturannya baru terbit. Baru terbit, Nah, betul. baru terbit. Tapi kalau yang sekarang peraturan pemerintah terbitnya bulan Desember lah, pokoknya tapi kadang ada juga Ada gitu, juga, ada ya. juga seperti peraturan gubernur yang mengolah bantuan keuangan provinsi itu terbitnya di tahun Contohnya gini, Bang. ya Misalkan di 2021 dana desa kita itu kan 1,2 misalkan. Ya. Ternyata di 2022 pagu indikatifnya turun, ternyata dana desanya cuma misalkan 800 atau 900. Ya. Otomatis kan secara anggaran pun itu sudah tidak balance dengan tahun Iya, yang lalu sudah, gitu kan. sudah tidak balance, makanya di sana kalau pagu indikatifnya sudah terbit di tahun 2021 itu kita masukkan saja sebelum penetapan APBD. Nah, ketika adanya perubahan APBDes, apa Nah, ada maksudnya perubahan gimana kan sebelum ditetapkan itu. ini Apa? misalkan sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan emang kita harus melakukan perubahan APBDes karena kan dari mana dasar kepala desa merubah APBDes, yaitu dari aturan tersebut. Iya, Misalkan aturan terbit di tahun 2022 bahwa pagu dana desa misalkan 800 juta, yaitu otomatis harus dirubah. Nah, otomatis secara mekanisme apakah harus mengundang kembali tokoh masyarakat atau gimana itu secara mekanismenya? Iya, bagusnya emang Secara mensosialisasikan. Secara aturan ini, secara aturan. Satu, supaya tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Yang terpenting misalkan mengundang BPD lah terutama, karena mereka atau BPD tersebut sudah bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pagu anggarannya tersebut turun, jadi mau tidak mau desa harus menggeser atau mengurangi. Intinya kegiatan. ada skala prioritas yang tidak mungkin eksekusi Ya, misalnya. begitu. Atau di cancel lah Ya, gitu. itu dituangkan dalam peraturan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan peraturan anggaran dan belanja desa. Nah, oke. Gitu. Oke lah, sekarang misalkan APBD sudah jadilah. Ya. Yang jadi polemik, siapa saja sih yang berperan dalam pengesahan sebelum disahkan misalkan. Ini sudah satu bundle nih APBD. Ya. Siapa saja sih yang harus tahu isinya? Ya, APBDes diketahui oleh masyarakat. Oh, karena iya, betul. itu sebagai transparansi, keterbukaan publik, karena ada aturan bahwa harus transparan gitu. Itu makanya pemerintah desa kalau sosialisasi tidak memungkinkan, yaitu dipasang dalam bentuk baliho. Baligo ya, betul. Dimulai dari Bisa baligo, bisa ya. secara internet, Ya, bisa begitu. di website mungkin Betul, ya, betul atau bisa sekali. di media sosial yang lain, Ya, Facebook, Twitter, apalah ya Twitter, gitu. ya. Pokoknya yang bisa diakses oleh masyarakat. Gitu. Intinya masyarakat harus mengetahui apa saja yang termuat dalam APBDes di desanya masing-masing. Ya, Mungkin seperti itu ya. mungkin. Karena kan tahu mungkin masyarakat akan membaca, oh tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan pembangunan di titik anu, dengan anggaran sekian Ya. gitu. Karena udah lihat anggarannya segini dan akan dilaksanakan di daerah A misalkan. Sudah tahu gitu. Minimal masyarakat bisa mengevaluasi nanti ya. Ya. Ketika prosesnya berjalan,
masyarakat tahu anggarannya, besarannya seperti apa, Betul. pelaksanaannya seperti apa, nanti bisa saling mengevaluasi, mungkin Iya, seperti itu tujuannya. Oke, itu terkait penyusunan APBDes di sebuah desa. Oke, itulah pembahasan singkat terkait penyusunan APBDes. Supaya kita semua mengetahui tidak ada dusta di antara kita, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mekarwangi News. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalau dianggap video ini bermanfaat, tolong di-share di media sosial Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang dengan tentunya dengan tema yang semakin menarik, semakin unik, dan mempunyai manfaat.